Jadi sampai dia final gitu kan, terus kalah lagi pindah lah. Belakangan ini udah mulai agak berbeda, ada kemenangan gitu ya. Nah, tapi karena dia sifatnya itu memang bertanding untuk bisa meningkatkan stat ininya monsternya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaannya Kak Sakti tadi, kalau di Pokemon ini pertarungannya itu cukup banyak ya, dan bahkan bisa dikatakan apa ya, Sasuga ya, apa istilahnya yang adegan pertarungan yang keren tuh. Lupa saya istilahnya. Pokoknya itulah Masih gitu ya. Itu tuh makin makin digarap dengan serius, terutama di era digital ini yang bisa ditonton di YouTube dan lain sebagainya. Itu adegan pertarungannya jadi tambah keren gitu. Untuk sekelas game yang apa, untuk sekelas anime yang ditonton anak-anak, karena dia bisa masuk ke YouTube Kids loh. jadi jadi kan berarti untuk anaknya, tapi pertarungannya juga dikerjakan dengan baik gitu ya. Misal kayak pertarungan Green Ninja lawan Charizard ya, Charizard di salah satu apa namanya, final Pokemon Master seperti itu. Itu Kak Sakti, itu juga keren gitu. Itu yang dinikmati oleh Kak Rufi begitu ya. Tapi kalau Om Kon mungkin menikmati yang sama atau ada yang beda yang dinikmati dari Pokemon, Om Kon? Kalau Pokemon itu animenya ya saya nggak main gamenya kan. Sama kita. nggak punya konsol saya. Ya. Punyanya Nintendo 8-bit yang NES itu kan, yang gamenya cuma Mario. Punya ulang-ulang nggak jelas itu. Jadi kalau untuk Pokemon tuh kan pertama tahu dari dia kan film kan ya. Dia film dulu waktu saya tahu pertama kali itu yang Mew itu filmnya. Oh ya. Mewtwo kali ya. Iya, Mewtwo itu kan tentang Mewtwo. Nah, terus habis itu keluarlah anime tentang monster yang seperti itu, dan saya kira itu Pokemon, ternyata Digimon. Jadi saya merasa saya ditipu ini. Nah, mungkin itu yang apa namanya, salah satu yang membuat saya a priori ya terhadap Digimon. Jadi karena pengalaman habis nonton film Pokemon terus anime Digimon, saya selalu merasa kalau Digimon itu versi KW-nya Pokemon, dua hal yang berbeda. Tapi ya itu tadi kan trauma masa kecil karena merasa terbohong. Nah, kalau untuk animenya sendiri itu kan dia model-model slice of life ya, apa namanya, kayak kalau dulu tuh ada yang teko ajaib itu, yang istilahnya mereka melakukan sesuatu menuju suatu tempat atau apalah tempatnya nggak penting, ketemu penjahat yang itu aja, yang kita semua tahu Tim Rocket kan. Nah, nanti Tim Rocket akan bertarung dengan mereka atau berebut sesuatu, Tim Rocketnya kalah, lalu mereka melanjutkan perjalanan begitu terus. Nah, Tim Rocket ini kan juga penjahat yang ikonik di dunia anime, sangat-sangat terkenal. Mungkin itu yang saya nikmati dari animenya, komedi dan gag-nya lucu dan menyenangkan untuk dilihat. Walaupun repetitif, no problem buat saya, karena hal lucu tetaplah lucu walaupun repetitif. Kalau saya menikmati animenya saya. Untuk sama sekali belum pernah main. Kalau game malah Power itu yang saat ini sedang digugat oleh Pokemon kan, karena sebenarnya slogannya Power itu yang slogan tidak resminya adalah Pokemon tapi pakai pistol. Gimana kalau nangkep monster dan Pokemon tuh nggak pakai Pokeball tapi pakai senjata, pakai senapan. Dan seru ternyata. Saya pribadi walaupun tidak pernah main Pokemon, saya merasa kayaknya seruan ini daripada main Pokemon kan, kayaknya, karena saya belum pernah main Pokemon yang asli gitu kan. Ya. Karena memang kalau Pokemon itu bisa dibilang ya simpel, karena pangsa pasarnya untuk anak-anak lah ya, dan ya bisa dibilang lebih fokus ke gamenya kalau yang saya lihat itu. Nah, ya ini mungkin sembari kita bergeser juga ke yang sebelumnya dari Om Kon itu, yang masuk ke Digimon, yang salah menonton mungkin ya, kecele. Nah, ini kalau yang dibandingkan Digimon dengan Pokemon, ini Om Kon awalnya agak merasa tertipu karena Digimon dikirain Pokemon, terus sekarang sudah bisa menikmati atau bagaimana? Dari awal kayaknya memang nggak menikmati saya di Digimon dalam animenya ya. Tapi untuk gamenya saya menikmati sekali, kayak
apa namanya, terutama Digimon trading cardnya itu, Digimon Card Battle tuh menurut saya itu paling nomor satu, bahkan di favorit saya dia lebih favorit daripada main Yu-Gi-Oh buat saya. Digimon Card Battle tuh. Cuma kelemahannya karena dia memang istilahnya game lama dan tidak dikembangkan seintensif Yu-Gi-Oh ya. Jadi koleksi kartunya nggak sebanyak itu. Jadi varian strateginya ya udah mentok, kita bisa bisa bikin kayak deck yang istilahnya nggak mungkin kalah gitu. Udah deck yang perfect gitu. Tapi ya sudah, nggak ada patch atau nggak ada terbit kartu baru untuk melawan deck dewanya itu. Kalau saya seperti itu. Kalau ceritanya ini berarti kurang menikmati kalau Om Kon ya. Kalau Kakak Rufi bagaimana kalau dibandingkan antara Digimon dengan Pokemon ini? Kalau saya sih ya masih bisa menikmati keduanya sih ya, karena ketika dulu melihat Digimon pun saya memandang Digimon itu memang sebuah produk yang berbeda dan untuk pangsa yang berbeda. Jadi kalau kita lihat Digimon tuh kayak ini lebih dewasa gitu ya, lebih secara demografinya itu, kalau Pokemon itu lebih ke semua umur ya gitu, dengan tidak ada darah dan tidak ada adegan baku hantam yang terlalu nyata gitu. Tapi kalau di Pokemon itu kalau Digimon, maaf, kalau Digimon itu dia lebih ada lebih gelap lah ya, lebih dark seperti itu. Kemudian bagaimana kehilangan, kemudian bagaimana rasa takut itu terasa lebih mencekam gitu. Ya bayangin aja ya, 8 orang anak masih SD ya, dipindah ke dunia lain gitu ya, yang isinya monster-monster yang wah bisa serem gitu. Itu kan kalau dipikir-pikir, kalau saya sih kayak gitu ya bakal nangis doang gitu ya, nggak berusaha melawan atau gimana gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau melihat Digimon lebih dewasa gitu ininya, ceritanya lebih apa ya, kayak remaja gitu. Nah dan juga kalau Digimon tuh ceritanya ya tadi ya saya sempat bilang, kalau di Pokemon itu dia repetitif gitu ya. Ya dia tadi juga disebut oleh Om Kon itu ketemu dengan musuh yang sama, kemudian melakukan hal yang sama tapi beda region dan beda jenis monster doang. Tapi kalau untuk yang Digimon itu ceritanya lebih kompleks ya gitu. Bagaimana dia menjelajah digital world gitu ya, dunia digital seperti itu, kemudian melawan musuh yang kuat, terus dia harus mengevolusikan monsternya supaya bisa mengalahkan itu dan kembali ke dunianya yang asli gitu. Jadi kalau secara cerita sih saya lebih menikmati, kalau secara cerita ya itu lebih menikmati Digimon. Bahkan sampai ke Digimon saya nonton itu sampai yang di setel di TV aja sih, sampai Digimon Tamer ya atau Digimon 3-nya gitu. Enggak deng, sampai Digimon ini Frontier itu masih nonton. Nah itu lah, baru setelah itu yang Digimon ada juga kan yang setelah itu di setel diputar di TV ya, kayak Digimon apa ya, yang pokoknya yang Digimonnya merah itu, yang dia Saver atau apa gitu-gitulah ya. Itu saya udah nggak terlalu ngikutin gitu. Pokoknya saya Digimon 1, 2, Tamer sama Frontier itu saya ngikutin semua gitu. Karena ceritanya bagus sih gitu. Dibandingkan dengan Pokemon yang repetitif gitu. Cuma pengen lihat ini bisa menang gak gitu loh, di finalnya gitu aja kalau Pokemon gitu. Karena ya itu muter terus. Nah, tapi belakangan ini ketika saya nonton Pokemon tuh ini ada sedikit perubahan gitu ya, di mana ceritanya menjadi lebih dalam ya. Kalau dulu tuh kayak yang disebutin Om Kon gitu ya, ya kayak apa namanya, hampir kayak gag manga gitu ya, yang antara satu episode dengan episode yang lain nggak ada hubungan. Nah kalau yang semakin kesini tuh dia semakin dalam gitu ya, sering ada flashback kayak gitu, sehingga saya hampir hampir apa ya, hampir merasa film serinya Pokemon itu kayak film movie-nya gitu, karena ceritanya udah mulai sedalam itu gitu. Jadi menurut saya ya mulai berbenah juga sih, kalau dia terus dengan formula yang lama orang juga akan bosen gitu. Terbukti kan sekarang kayaknya tokoh utamanya juga ganti kan di installment yang terbarunya gitu. Bukan Ash lagi gitu sih. Nah ini karena tadi sempat menyebut yang Frontier itu kan memang menurutku juga ceritanya memang menarik juga untuk yang Digimon itu. Dan juga kan kalau misalnya untuk yang Digimon itu kan aku pun juga mengikuti mulai dari yang pertama Digimon biasa itu 02 juga, kemudian sampai yang Tamer sama yang Frontier juga. Yang Digimonnya itu yang mulai dari Tamer kalau nggak salah kan dia sudah mulai masuk ke dunianya kita.
jadinya Digimonnya yang dibawa ke dunia nyatanya. Yang di situ ya ceritanya bukan anak-anaknya yang masuk ke dunia digital lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi juga Digimonnya yang masuk ke dunianya kita, jadi dia bisa melihat semua hal-hal yang ada di dunia kita. Contohnya itu adalah produk dan jasa yang mendukung Isekai. Ini silahkan didengarkan dulu. Kita kembali lagi, ini masih masuk ke Digimon. Nah, ini satu bagian yang dari Digimon yang aku sempat masih ingat sampai sekarang lah ya. Itu adalah tentang waktu kita melihat, bahkan untuk yang di Pokemon ataupun yang di Digimon yang awal, itu si trainernya, si manusianya itu kayak nggak berguna. Jadi dia cuman merintah-merintah doang, yang bertarung, yang berjuang Digimonnya, dan itu kalau nggak salah juga muncul di yang Frontier, yang ketika tokoh utamanya itu melihat ada beberapa anak yang istilahnya kayak masuk ke format yang Digimon pertama, yang hanya menyemangati Agumon yang bertarung berusaha menyelamatkan anak-anak itu. Nah, itu Kakak Rufi masih inget nggak itu yang topi yang itu? Kak, ya kalau Digimon Frontier kayaknya ini Kak malah gabung atau bukan gabung sih, Iya kan? malah dia yang berubah. Jadi makanya itu jadinya si tokoh utamanya itu ngelihat ada kelompok lain, ya ada beberapa anak-anak yang dia itu ditemenin sama Agumon kalau nggak salah, yang kerja itu ya cuman Agumonnya, maksudku yang itu. Masih inget nggak? betul. Nah, memang apa ya? Ya kalau namanya juga ini ya, genrenya adalah monster taming ya. Jadi memang ada kesan kayak baik Pokemon atau Digimon itu akhirnya juga di awal-awal ya, bahkan mungkin sampai sekarang yang diteruskan malah yang tetap yang monster taming gitu. Jadi memang kayak kita menjinakkan, kemudian melatih dan menarungkan monsternya gitu. Jadi kayak kita hanya sebagai pelatih saja gitu atau trainer gitu ya. Sehingga memang itu yang coba diangkat, coba dieksplorasi gitu oleh mungkin kreatornya kayak gitu. Jadi ada kecenderungan memang untuk yang Pokemon dan terutama Pokemon ya. Pokemon sampai seterusnya itu nggak ada yang kayak Frontier yang berubah jadi Pokemon, kan nggak ada ya gitu. Ada pun cuma secara ini ya, secara apa namanya? Ada pun cuma secara jiwa, secara apa ya, psikologis gitu. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa kayak semacam gimmick gitu ya, gimmick atau ya power up lah ya, power up di Pokemon itu yang dia bisa bersatu bersatu pikirannya dengan Pokemonnya, kemudian dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang sama kayak gitu ada sih gitu. Cuma dia nggak yang kayak Frontier berubah jadi Pokemonnya sih enggak gitu. Jadi kalau Pokemon yang agak baru itu mulai ada di mana si trainernya itu ya, si pelatihnya itu juga ikut berkontribusi dalam pertarungan kayak gitu. Walaupun memang secara keseluruhan tetap dia cuma modal perintah-perintah sama ngeluarin ini aja sih, suruh nyerang apa gitu, suruh ngeluarin skill apa. Sama seperti gamenya kan juga kita tinggal ngeklik, misal Pikachu mau serangan listrik atau pakai ekor besinya gitu-gitu aja sih gitu. Nah, kalau Digimon memang lebih variatif ya gitu ya, termasuk Frontier, termasuk misal untuk evolusi kan juga perlu gerakan-gerakan tertentu gitu ya, atau untuk yang temper kalau nggak salah dia pakai kartu juga gitu ya. Jadi bagaimana dia mengeluarkan jurusnya atau apa juga ikut berkontribusi lebih banyak lah dibandingkan Pokemon yang benar-benar cuma modal teriak aja gitu. Nah itu sih Kak Sakti. Nah kalau menurut Om Kon ini gimana ini? Apakah ada gunanya menurut Om Kon ini trainernya, paling nggak untuk yang awal-awal lah? Kalau Frontier kan mungkin bisa dibilang si orangnya sendiri yang jadi monster. Saya tuh ngikutin terakhir cuma Ketchum itu doang sih, dengan Profesor Oak itu. Jadi trio antara Brock sama Misty ya kalau nggak salah. Misty yang kemana mau Bato Gepi, udah itu terakhir saya. Nah karena kalau nggak salah memang Pokemon waktu itu belum license kan tayangannya di Indonesia. Jadi yang udah lisensi itu Digimon. Jadinya ya hanya sepotong-sepotong yang dari VCD zaman dulu gitu. Berbeda dengan Monster Farm atau Monster Ranger tuh
Dulu ada tayangannya di SCTV, saya ngikutin itu juga, tapi cuma 1 season sayangnya nggak sukses dia. Itu saya. Ya kalau misalnya ini mungkin langsung kita masuk ke Monster Rancher, ini berarti lebih menyeluruh atau lebih lengkap Lebih lah ya fringe Monster Rancher. lagi itu. Ya gimana kalau Salah satu yang berbeda sih ya dari Monster Ranger yang mungkin di satu sisi yang membuat saya lebih suka main Monster Ranger daripada main Pokemon ataupun Monster Tamer lainnya adalah dia punya aspek pelatihannya gitu loh. Jadi kita benar-benar dia ada latihannya, kita mau naikin speed atau naikin special teknik atau naikin power kayak gitu kan. Jadi nggak yang asal naik level gitu loh. Terus dia tidak punya evolusi ganti bentuk kan. Jadi kita benar-benar kayak ngelatih peliharaan kita gitu. Dan dibandingkan dengan apa namanya? Kalau Pokemon sama Digimon kan lebih kayak ngumpulin experience terus berevolusi gitu kan. Kan ini enggak, kita bisa punya 2 monster sama persis, kayak punya 2 yang punya mata satu, siapa saya lupa nggak apa namanya. Dan dia punya stat yang beda, warna beda, spesial yang juga berbeda. Jadinya lebih dari segi game bagi saya lebih menarik Monster Ranger daripada Pokemon. Kalau menurut Kakak Rufi gimana kalau Monster Ranger? Lebih menikmati yang mana ini? Gimana ya? Kalau Digimon itu ini ya lebih remaja ya, lebih pertarungannya lebih seru. Kalau Pokemon itu untuk semua umur lah. Kalau entah kenapa kalau saya nonton Monster Ranger sih ada aroma sendunya gitu ya. Karena kan dia diputarnya di akhir ini ya, akhir perjalanan nonton TV kita di ini ya minggu pagi ya gitu ya. Dia kan diputarnya kalau nggak salah di jam setengah 12 atau jam 11 gitulah. Setelah itu udah nggak ada tontonan anime lagi di TV gitu. Jadi setiap nonton itu ada perasaan sendu kalut kayak gitu-gitu gak sih gitu. Nah, tapi kalau secara ceritanya sendiri juga sebenarnya lebih menyedihkan ya itu ya, lebih bahkan mungkin saya bilang bisa lebih dark lagi dibandingkan Digimon ya, karena yang di summon itu yang dipindahkan ini termasuk ini ya anime genre isekai juga nih, karena si Genki-nya kan dari dunia nyata gitu ya, di real world gitu, kemudian dia masuk ke dunianya Monster Rancher itu gitu, dunia gamenya gitu ya. Nah di situ tuh yang ya si perannya si manusianya si Genki-nya itu lebih banyak ya. Dia nggak hanya cuma teriak-teriak macam siapa namanya, macam Pokemon gitu, macam Ash Ketchum gitu, atau mungkin apa namanya cuma melatih aja gitu ya. Tapi di Monster Rancher tuh dia bahkan ikut bertarung gitu ya. Dan dia sebelum ini ya, sebelum Air Gear ada ya, ini mungkin salah satu anime yang dia menggunakan rollerblade sebagai senjatanya loh. Jadi bahkan sebelum si siapa namanya itu, Guraito ya, Guraito itu nyiptain Air Gear itu, mungkin dia terinspirasi dari si Genki yang dia sangat sangat memaksimalkan kemampuan rollerblade-nya untuk bisa bertarung gitu. Karena dengan rollerblade ini dia bisa lebih cepat gitu ya, mobilitasnya bisa tinggi, bahkan bisa ikut menghajar monster-monster jahat gitu ya, bersama si Mochi, apa saja sih namanya, Mochi, kemudian Suizo itu Mochi. yang tadi disebutin kayak Suizo yang matanya satu. mata satu yang bisa ngilang itu, teleportasi maksudnya, kemudian Golem sama si serigala itu, dan yang hare kalau nggak salah, yang kelinci yang bisa tinju itu kalau nggak salah. Nah jadi peran walaupun ada juga peran manusia yang cuma diem aja kayak si Holly itu kan, dia lebih pasif ya gitu, tapi di sini tuh si Genki tuh dia bisa bertarung sama kuatnya bahkan dengan monster-monster yang lain gitu ya. Jadi di sini menurut saya aksinya lebih keren, dan karena dia ikut bertarung jadi apa ya, kayak ada perasaan lebih ini ya, aksi, dan kita sebagai penontonnya tuh jadi agak lebih bisa terbawa emosinya gitu ya ketika bertarung gitu. Karena kita nggak hanya menunggu monster kita selesai bertarung atau cuma mengevolusikannya biar bisa menang, itu enggak, tapi ya kalau kalah ya babak bundas lah istilahnya kalau bahasa Jermannya ya gitu. Sering sekali kan kalah gitu ya, sering sekali kan dia harus
melarikan diri atau bahkan kalau ketika lawan si serigalanya itu ke awal kan dia juga tarung dulu kan gitu untuk bisa sebelum gabung dengan kelompok itu juga bertarung sangat ini. Jadi kita lebih merasa ikutlah saya ketika masih kecil lebih terlarut lah dalam ceritanya Monster Rancher gitu Kak Sak. Lebih larut ke dalam ceritanya begitu ya. Ya terus terang kalau untuk ceritanya Monster Rancher ini aku sendiri pun juga cuman lupa-lupa ingat karena cuman sekilas lalu saja untuk menontonnya gitu. Jadinya ya nggak banyak yang aku ingat lah dari Monster Rancher ini. Dan sempat juga untuk yang topik yang kali ini aku sempat baca-baca juga dan ada satu judul yang aku waktu mencari lah untuk yang Mon ini itu yang cukup banyak juga dan mungkin sedikit unik kalau dibandingkannya. Jadinya kalau untuk yang monster yang kita summon terus untuk bertarung. Nah ini judulnya itu adalah Yu-Gi-Oh! Saudara-saudara. Ini juga salah satu judul yang sering muncul untuk di topik Mon ini juga. Nah ini kalau menurut Kakak Rufi, ini Yu-Gi-Oh! Ini gimana ini kalau menurut Kakak Rufi? Waduh, kalau Yu-Gi-Oh! Ini ya walaupun saya juga nonton ya, bahkan saya ngikutin manganya sampai tamat ya. Tapi yang original ya saya udah nggak ngikutin yang GX dan turunannya yang sangat banyak. Gitu. Saya cuma ikut yang originalnya aja. Nah itu kalau secara monster taming kan ya tidak terlalu tepat dia bukan timing dia bukan karena timing. tipenya pun juga ya istilahnya kalau Digimon atau Pokemon itu kan istilahnya ini ada skill tambahan dan sebagainya, kalau yang ini kan tidak begitu. Betul. Cuma kalau dari segi ini ya varietas atau monsternya itu juga bisa dikategorikan sebagai salah satu genre monster lah ya gitu. Nah, kalau saya sih gimana Kak? Ya mungkin bukan yang awal-awal tapi lebih ke yang akhir-akhir yang sudah ada hologramnya itu, jadi benar-benar ini memang mensummon nih. Mungkin itu yang lebih masuk gitu. Betul. Karena kalau di awal kan sangat random sekali ya itu ya. Gamenya ada dengan DDD gitu kan, ada yang pakai dadu lah gitu. Tapi yang makin kesini kan dia benar-benar cuma dengan satu permainan aja dan itu monsternya sangat dominan sih gitu. Dan mungkin agak sedikit berbeda ya karena dengan tiga anime manga sebelumnya, kalau untuk yang Yu-Gi-Oh ini kalau saya sih cenderung dia lebih sangat taktikal gitu nggak sih? Maksudnya sangat strategi itu, dia harus benar-benar mikirin cara mengalahkan musuhnya itu dengan strategi gitu ya. Banyak sekali yang dia harus lebih banyak percakapannya. Ketika saya masih kecil ya lebih banyak percakapannya gitu, saling tatap-tatapan gitu, monsternya nggak gerak-gerak gitu kan, dia benar-benar monsternya statis ya. Dia hanya bergerak ketika si pemainnya serang gitu, menyerang musuh itu baru dia dan salah satu keunggulannya dari Yu-Gi-Oh ya karena taktis dan sangat strategi itu, saya merasa bahwa nonton ini tuh ketika saya masih kecil itu sangat agak-agak belum paham gitu loh. Beneran ketika saya pertama nonton itu ini gimana sih? Ini karena sebuah genre baru ya. Kalau kita lihat zaman diputar di RCTI itu nggak ada genre yang semacam ini kalau nggak salah. Maksudnya sangat ada ininya, aturannya jelas dan nggak yang shonen pada umumnya lah gitu. Nah itu yang membuat kesan tersendiri ketika menonton ini. Dah baru ketika apalagi di zaman itu nggak ada internet ya. Kalau dulu kan kita tinggal nonton internet, cara mainnya gimana sih gitu. Nah dulu nggak ada doh. Jadi saya masih menebak-nebak doang. Ini gimana kok dia harus dapat 4.000 atau 2.000 gitu ya life point-nya, kemudian nyerangnya gimana, kemudian ada trap dan lain sebagainya. Itu saya pikir semuanya pada dibuka aja gitu. Ternyata trap kan ditutup dan lain sebagainya. Terus posisi defense, attack itu kan juga berpengaruh. Itu baru lama setelah saya nonton gitu. Jadi mungkin di satu sisi saya kurang suka karena nggak paham, tapi ketika saya memahami itu jadi suka banget gitu. Makanya saya sampai bener-bener ngikutin tuh pas di Elec Media itu nerbitin bener-bener hampir mirip ya kalau nggak salah dengan di Jepangnya gitu kan, tamatnya kayak gitu-gitu. Maksudnya terbitannya itu kan kalau nggak salah itu dia tamatnya ke tahun 2005 kalau nggak salah ya. Nah itu yang membuat saya ketagihan sampai membaca komiknya sampai menunggu-nunggu kapan terbitnya gitu. Ya, Yu-Gi-Oh memang kalau dilihat dari sisi
permainannya. Kan paling nggak kalau Pokemon pun juga sebenarnya kan dia juga ada strategi untuk melihat, oh ini kelemahan Pokemon yang ini itu tipenya apa. Itu yang Betul. aku paling nggak ingat Aku ya. tuh sangat sederhana Kak. Jadinya kan Iya. misal api kalah sama air kalah sama Nah, tanaman, listrik dan lain sebagainya. Itu. iya, 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 iya. Nah, itu paling nggak yang saya lihat sedikit ada kemiripannya di situ. Tapi mungkin Om Kon mungkin juga ada komentar terkait yang Yu-Gi-Oh yang sering muncul di topik Mon ini. Kalau Yu-Gi-Oh itu kan basisnya itu ya battle card game ya. Walaupun di manganya itu awalnya kayak apa ya, lebih ke misteri horor gitu kan. Lebih ke Kenapa puzzle umum lah. Yu-Gi-Oh? Lebih puzzle. Gitu kan. Jadi Horror dead game. ya horror dead game. Karena pada awal-awalnya nggak ada itu kartu-kartuan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang berbuat jahat, si tokoh utama si Yugi ini yang ternyata punya split personality dengan Farao itu kan menawarkan dead game gitu loh ke penjahatnya gitu kan. Nah, entah kenapa tiba-tiba punya ide yang sangat jenius untuk memasukkan trading card ke dalam story-nya yang Supaya ternyata punya sangat bahan sukses untuk ya. kapitalisme kayak gitu. Iya, bahan kapitalisme. Dan itu nggak mudah loh, karena walaupun si Digimon tentunya punya card battle juga, tapi kan juga nggak seliar dan se-wow Yu-Gi-Oh gitu. Dan kalau saya bahkan kalau sempat nyoba main Magic and the Gathering gitu, The Magic Gathering tuh nggak seelegan aturan-aturan pada Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh itu menurut saya elegan banget loh, nggak rumit, tapi dimainkan tuh banyak banget opsi yang bisa kita pilih. Sedangkan untuk Magic the Gathering agak ruwet rules-nya. Nah, ternyata itu tadi kapitalisme yang walaupun banyak yang itu kan ya. Saya nggak menganggap ini kategori sebagai mon ya, karena dia nggak yang mempertarungkan monsternya dan nggak miara monsternya gitu. Dia summon battle sih. Ini kayak apa namanya, Naruto manggil Kyuubi untuk melawan apa namanya monsternya Gaara gitu. Gaara gitu. Sama-sama monster kan, sama-sama summon. Tapi kan itu nggak masuk yang kayak gini gitu loh. Karena dia itu hanya sekedar alat aja gitu loh. Itu bukan yang untuk apa namanya kayak dipiara atau nangkap kartu dari dunia apa namanya luar kayak gitu kan. Kayak Card Captor Sakura gitu. Kalau nggak salah di ending-endingnya mulai kayak gitu kayaknya. Di ending-endingnya. Jadi dia nangkap kayak semacam jiwanya, misal jiwa pencuri yang jahat gitu, akan menjadi monster yang sangat kuat kayak gitu kalau nggak salah di akhir-akhirnya Yu-Gi-Oh. Oh, saya nggak baca sampai titik itu berarti. Pas lawan Atep, bukan. Yes, sudah mulai itulah ya, sudah mulai, dan karena temanya juga banyak juga kalau untuk Yu-Gi-Oh. Nah ini mungkin kalau misalnya Yu-Gi-Oh mungkin ya bisa dibilang agak sedikit melenceng yang ada kemiripannya di bagian mensummon dengan bertarungnya, tapi mungkin bukan untuk dari monsternya itu sendiri, dia tidak berkembang lah, kecuali mungkin untuk dari efek kartu-kartu yang lain. Nah ini mungkin ada judul yang lain yang mungkin juga sama-sama summon juga. Ini mungkin kalau menurut Om Kon mungkin lebih masuk ini. Medabot gimana kalau menurut Om Kon kalau Medabot? Medabot. Yang apa namanya ada robot kelereng di dadanya itu Medabot bukan sih? Medabot itu yang ada kayak chip-chipnya itu. Bidaman Om. Bidaman. Bukan, Medabot itu yang kalau terlempar chipnya yang segi 5 atau segi 6 itu kelempar. Terus selalu ada wasit. Jadi kalau misalnya ada saya mau bertaruh dengan dirimu, nanti muncul wasitnya. Entah dimanapun ada pertarungannya itu. Atau mungkin Om Kon belum sempat menonton. Enggak nonton Bidaman saya. Bidaman sama Medabot, hanya Bidaman. Hanya Bidaman. Kalau mungkin Kakak Rufi gimana kalau menurut Kakak Rufi? Karena sebagai penunggu TV tiap minggu pagi ya pasti saya nonton Medabot lah, Kak. Itu menurut Kak Rufi masuk nggak itu ke Mon itu? Kalau Medabot ini karena memang agak beda ya, karena Medabot ini kan dia partner tapi robot gitu ya. Jadi bukan genrenya sih bukan monster, tapi secara timingnya pun juga nggak di timing ya, nggak dia nemu robot terus dia jinakan, enggak, tapi lebih ke build ya, lebih ke membuat gitu.
membuat dan mungkin melatih juga gitu, karena kan dia kayak sekarang kan AI pun juga kita ini ya learning mesin gitu ya. Jadi lebih ke membuat dan menambah part ya. Jadi kalau di Medabot ini dia kan bertarung, yang pertama untuk meningkatkan skill, dan salah satunya adalah ketika dia menang pertarungannya, dia dapat ini part dari musuhnya kalau nggak salah gitu. Jadi kalau misalnya dia tarung sama si A gitu ya, si A punya setelah tarung terus menang, nah dan cara menangnya tuh dia tinggal ini sampai dia ngeluarin medanya kan, namanya Medabot kan kalau nggak salah ya, medal robot ya, Medabot gitu. Nah kalau dia kalahnya adalah ketika medalnya yang di dalam tubuhnya itu terlempar keluar, kemudian dia non aktif kayak gitu. Nah kalau sudah kalah gitu, dia bisa memilih satu dari ini partnya si musuhnya untuk dia ambil gitu. Nah partnya ini bisa dia gunakan untuk power up atau menambah kekuatan dari Medabotnya kayak gitu. Itu yang menariknya di situ. Pertarungannya itu untuk merebutkan ini kekuatan musuhnya gitu. Jadi kalau dia mengincar, oh ada serangan tangan kanannya kuat karena ada misal basokannya atau apalah, itu bisa, atau ada bornya atau apalah gitu, itu bisa kita ambil untuk kita gunakan untuk part robot kita kayak gitu. Itu yang menarik di situ sih, Kak Sakti. Saya juga punya komiknya sih. Komiknya ada 2 versi. Jadi versi yang asli yang si Iki itu, dan versinya yang satunya itu komiknya itu agak lebih liar lah gitu, lebih kocak sih. Lebih bagus juga gambarnya daripada yang versi aslinya itu. Iya, kalau misalnya aku mengingat-ingat lagi itu, kalau Medabot itu ya komedinya memang bisa dibilang dia high quality lah untuk komedinya, dan itu termasuk yang sebenarnya bisa dinikmati bahkan untuk dinikmati di masa-masa sekarang begitu. Dan satu lagi yang juga bisa dinikmati untuk di masa-masa sekarang itu adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Kita balik lagi, ini setelah yang Medabot. Nah ini kan kalau untuk yang Medabot itu kan dia bisa dibilang monsternya itu adalah robot. Nah ini kan di Pokemon pun sebenarnya juga ada satu yang jenis yang cukup unik, yaitu yang spirit kalau nggak salah. Nah ini kan ya ada ghost-nya begitu. Nah ini kan di Pokemon ada, jadinya kalau misalnya ada mons yang juga ada spiritnya, ini ada satu judul yang menurutku juga spirit juga, yaitu judulnya Shaman King. Nah ini kalau menurut Kakak Rufi gimana ini kalau menurut Kakak Rufi? Kalau Shaman King agak susah banget ya kalau dimasukkan ke genre monster atau monster, karena dia lebih ke ini hantu tuh, apa namanya, roh ya, roh gitu. Dan ya memang ada yang bentuknya kayak monster ya, tapi sebagian besar itu lebih ke ini sih, kalau enggak manusia biasa atau hewan ya berarti dia makhluk legendaris atau mitologi gitu. Jadi enggak terlalu yang monster yang benar-benar imajiner atau aneh-aneh ya, tapi itu biasanya ya mitologi gitu. Nah kalau yang ini sih kayak ya walaupun bentuknya itu kan sesuai dengan ini ya, kekuatan rohnya dari si samannya ya. Kalau memang dia kekuatan rohnya besar, dia bisa mewujudkan monsternya itu benar-benar seperti bentuk aslinya. Kayak Hao Asakura itu kan dia Spirit of Fire itu kan dia benar-benar bentuk monster ya, bentuk spirit gitu ya, bentuknya yang asli gitu. Tapi kalau untuk kayak si Yu Asakura sih dia tidak karena mungkin kekuatan rohnya, saya nggak tahu ya. Kayaknya sih karena kekuatan rohnya juga terbatas sih. Dia lebih ke untuk dimasukkan ke dalam senjatanya ya, ke Amidamaru, Hiyo Ikatai, apa ya, Harusame. Nah Harusame dimasukkan ke saya harus mengingatnya dari jurusnya. Oh ya Harusame. Jadi dimasukin ke Harusame, jadi dia bisa bikin Spirit of Sword gitu ya, dengan digabungkan dengan Kimiko Mitama apa gitu loh. Pokoknya senjata kayak pedang pusaka gitulah. Sehingga dia bisa bikin Spirit of Sword gitu. Jadi nggak selalu berbentuk monster sih Kak. Kadang dia masukkan ke senjata, dia jadi power up di senjatanya itu. Yang menggunakan yang mungkin yang kayak monster ya itu sih yang golongannya Spirit of itu, Spirit of Fire, Spirit of Rain, Spirit of Thunder, itu dia memang mirip monster sih. Tapi selain itu lebih ke makhluk-makhluk mitologi atau bahkan makhluk-makhluk yang berkaitan dengan spirit ya, kayak malaikat kayak gitu-gitu. Jadi nggak terlalu bersinggungan dengan monster sih kalau menurut saya. Kalau misalnya ya
Karena kan kalau di Pokemon kan juga ada tipe yang spirit, ada yang tipe ghost lah istilahnya. Betul. Kemudian di situ di Pokemon pun dia juga ada yang namanya kan bisa dibilang monster yang menyerupai Tuhan lah, yang Waduh. overpower banget gitu kan ya, yang punya kekuatan dewa lah. Arceus ya. Nah, semacam-macam itu. Kemudian di Digimon pun juga istilahnya dia ya memang partner dia. Jadi dia bukan mengumpulkan kayak macam Pokemon begitu. Nah, tapi mungkin Om Kon siapa tahu ada komentar lain kalau misalnya untuk Shaman King ini gimana? Ini ada kesamaan-kesamaan beberapa elemen-elemennya begitu. Enggak sih, kalau Shaman King harusnya nggak masuk kan ya, karena again dia nggak yang dipiara dan dilatih gitu kan. Jadi tamingnya kan nggak ada gitu, monster tamingnya gitu. Karena biasanya dua faktor itu. Pertama dia menaklukkan, kedua melatih gitu loh. Sedangkan kalau yang di Shaman King itu kan dia ngelatih shaman ya, bukan rohnya yang dilatih kan. Jadi menurut saya nggak masuk sih. Karena kan juga di Digimon mereka kan sudah partner itu, dia nggak taming juga sebenarnya. Ya, tapi maksudnya di Digimon ada si itu akan lebih kuat kan si monsternya, bukan handlernya, bukan trainernya yang jadi kuat. Kayak dia berevolusi jadi Garurumon gitu kan. Berarti kan dia jadi kuat, sedangkan si Shaman King. Shaman King, Si Hao Amidamaru kan tetap Amidamaru. Oh iya, ketika betul. Shamannya jadi kuat, ada mode-mode lain yang membuat Amidamaru lebih kayak jadi armor, jadi ya macam-macam gitu. Betul. Ya itu Gitu. berarti lebih mirip ke Frontier berarti, karena kan dia kan Frontiernya itu kan memang mereka berdua jadi satu. Kalau nggak salah Totalnya ini sih, mungkin kalau lebih Shaman King itu dia punya basic ininya, statnya si ininya rohnya. Nah, tinggal si samanya itu punya berapa spirit powernya, spirit kayak misal kalau nggak salah ya si Hao itu dia kalau nggak salah 1,250.000 lah kalau nggak salah ininya spirit powernya. Jadi dia bisa memaksimalkan si basic statnya si Spirit of Fire gitu. Nah kalau si Yasakura tuh berapa ratus ribu doang atau berapa puluh ribu doang ininya kekuatan spiritnya. Jadi apa namanya Amidamaru itu statnya awal berapa, dia nanti bisa ditingkatkan kekuatannya oleh si samanya gitu. Jadi bener-bener hitung-hitungannya ada sih kalau nggak salah gitu. Makanya nggak mungkin secara pertarungan itu Yu bisa ngalahin Hao itu. Jadi nggak kayak misal Luffy yang tinggal dia teriak doang atau tambah gede pukulannya terus bisa menang, nggak bisa gitu. Karena dia ada berapa kekuatan rohnya dan berapa yang dialokasikan untuk berubah kayak semacam mematerialisasi rohnya gitu menjadi sesuatu, itu dialokasikan berapa itu di awal dijelasin sih. Jadi kalau misal 10.000 punyanya Yoh gitu ya, misal dia pakai 500 untuk mematerialisasi ada Amidamaru ke Harusame gitu. Ketika itu kalah maka 500-nya hilang, jadi 10.000-nya akan menjadi 9.500 kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh kalau di Shaman King kayak gitu. Jadi nggak, memang betul sih si Amidamaru mungkin ada ya peningkatan, tapi nggak yang setiap bukan fokusnya bukan di ininya, bukan di rohnya atau monsternya itu. Oke, ini terus terang kalau untuk Shaman King sebenarnya juga aku sedikit banyak melihatnya itu juga sekilas-sekilas. Jadinya ini apalagi untuk Shaman King mau ada yang di remake kalau nggak salah itu. Ya tapi itu untuk jenis-jenis yang mons yang di pinggir-pinggiran. Ini ada satu lagi nih, aku penasaran ini kesannya Kakak Rufi ini bagaimana dengan judul yang satu ini. Ini apakah menurut Kakak Rufi ini masuk atau enggak? Nah ini yang terakhir, ya mungkin untuk sekarang yang terakhir lah. Nanti untuk next-nextnya bisa lebih itu lagi. Ini judulnya adalah Gaspel. Waduh. Ini manga kemarin kita di manga terbaik ya. Ini kalau teman-teman belum menonton episode sebelumnya itu harus di rewatch ya. Bukan di rewatch, malah ditonton ya, atau didengarkan di 10 manga terbaik kalau nggak salah ya, dibahas juga di situ ya kalau nggak salah, atau ya itu pokok 10 sih, 5 manga 5 anime terbaik lah gitu. Atau judulnya apa ya Kak Sakti ya ininya? Ya itulah, pokoknya itulah. Pokoknya itu. Nah, pokoknya
simak dulu, itu benar-benar kita bahas di situ. Ini salah satu anime manga favorit saya, Gash Bell. Ini lebih ke kayak Digimon sih kalau gini. Jadi ini berupa partner dan jadi hampir ada irisannya dengan Digimon dan hampir ada irisannya dengan tadi Shaman King. Di sini juga ada kekuatan jiwa ya dari si trainernya atau dari si partner manusianya, yang kemudian kekuatan jiwanya digunakan oleh di sini bukan monster tapi lebih ke Mamodo ya, atau namanya iblis ya, anak iblis atau pokoknya iblis lah gitu. Yang tapi iblisnya di sini bukan yang jahat ya, tapi di sini iblisnya bisa baik, bisa itu cuma sebutan doang gitu, bukan iblis dalam terminologi kita gitu. Nah, di situ tuh si anak iblisnya itu dia bisa mengeluarkan kekuatannya apabila ada partnernya yang menggunakan semacam buku untuk transfer dari kekuatan rohnya kekuatan jiwanya si anak itu, si manusianya ditransfer ke buku, dan bukunya nanti akan ada mantra untuk bisa perwujud menjadi serangan dari si anak iblisnya gitu. Nah, kalau ini sih, dan ini agak mirip sih. Ini agak bisa dikatakan monster taming, tapi nggak yang taming banget ya. Soalnya ini sudah dijodohin dari awal sih gitu. Bahwa ini pemegang bukunya si A, monster si A itu pemegang bukunya si B, kayak gitu tuh udah dari awal seperti itu. Cuma di sini ada pelatihan ada sih. Jadi untuk bisa mengeluarkan mantra ini tuh nggak serta-merta langsung keluar semua jurus-jurusnya, tapi harus dilatih dan harus dikembangkan dengan cara bertarung gitu, untuk bisa nanti di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba muncul jurus baru kayak gitu-gitu. Jadi mungkin lebih ke pelatihannya ada ya, timing dalam artian bukan dijinakkan tapi dilatih itu ada gitu, trainingnya ada gitu. Cuma memang nggak yang monster banget sih. Walaupun bentukannya lebih sebenarnya lebih cocok disebut monster sih daripada iblis ya. Iblis kan agak serem ya. Tapi lebih cocok ke monster. Cuma ya mungkin biar beda aja kali ya. Kalau monster mungkin takutnya ikut-ikutan Pokemon atau apa, atau ikut Digimon. Yang jelas sih karena di sini tuh dia bentuknya kadang ada yang mirip banget sama manusia sih. Itu yang mungkin mengapa dia nggak 100% atau menyerap kata monster itu, karena di sini tuh si Mamodo atau anak iblisnya itu ada yang bentuknya bener-bener kayak manusia itu. Mirip plek gitu, bahkan lebih kayak monster si manusianya daripada monster si Mamodonya sendiri gitu. Soalnya di sini ada manusia yang bentuknya kayak monster juga. Aneh pokoknya ininya, gambarnya si Makoto Raikou ini benar-benar salah satu mangaka yang secara secara humor atau secara goresannya itu khas banget sih. Dan ini apalagi nih favoritnya ini juga kayaknya ya, Om Kon juga tuh. Nah, Iya. Om Kon gimana ini? Gimana ya kalau misalnya kategori monster taming nggak juga, karena cuma punya satu kan masing-masing orang. Digimon juga cuma ada satu Digimon. Digimon Mereka cuma nggak ngumpulin mereka dan langsung ketemu dapat telur, ya udah itu punya dia. Digimon Tamer juga cuma satu. Ya, kalau misalnya si Monster Ranger sama Pokemon kan multiple kan rata-rata ya. Bisa multiple. Ya sih, itu mungkin masuk karena monsternya dilatih, karena dia kan kayak dari Zakeru ke Zakeruga, terus Bau Zakeruga kayak gitu kan. Jadi monsternya sendiri dilatih untuk menjadi lebih kuat. Dan itu munculnya bertahap. Jadi di buku itu kan ketika mereka mengalami evolusi itu keluar mantra baru, lembaran-lembaran yang tadinya tidak bisa dibaca tiba-tiba bisa dibaca. Ya kalau misalnya kita baca di komiknya atau di manganya, ketika mereka bertarung dalam kondisi intens dan berevolusi terus, si buku ini akan menyala-terang terus ada halaman baru yang bisa dibaca. Nah itu teknik baru. Ya masuk berarti menurut saya. Masuk. Nah, kalau misalnya untuk yang sebagian besar dari judul-judulnya inilah, itu kan action nih. Nah, kalau menurut Om Kon ini untuk sesuatu yang mons ini, itu yang mungkin sisi uniknya untuk dalam actionnya itu ada yang menarik nggak? Atau ada yang Om Kon lihat gitu atau gimana? Tunggu, gimana? Ya misalnya kan action biasa kan orang menggunakan teknik martial art misalnya. Tapi kan kalau misalnya yang ini untuk yang timing dan lain sebagainya ini, menurut Om Kon yang Om Kon perhatikan berbeda daripada action shonen yang biasa lah. Menurut Om Kon apakah ini ada lebih, atau enggak? Biasanya pertarungannya di game-game seperti ini tuh lebih ke itu ya.
apa namanya, kayak trading card atau game gitu loh. Jadi sangat bukan berbasis teknik tapi berbasis elemen kayak Pikachu sama Staryu, Magikarp Starmie. gitu. Oh Ya, ya. misalnya itu bakalan menang Pikachu karena Pikachu listrik, Magikarp ikan gitu kan. Lebih baik seperti itu. Beda kalau misalnya Naruto kan belum tentu Naruto akan kalah dengan si ini si itu gitu kan. Sangat sangat berbasis pada plot gitu kalau misalnya di yang lain itu di shonen lain. Sedangkan ini kan biasanya ya kayak Charizard biasanya ngelawan Squirtle kalah gitu loh. Kita bisa menduga gitu kan. Oke. Nah kalau menurut Kakak Rufi gimana ini kalau misalnya actionnya dari yang Mons ini? Ya, betul. Sebenarnya walaupun ada ini ya pengecualian kayak Digimon ya. Digimon kan dia tidak mengenal di animenya terutamanya. Itu kan tidak terlalu mengenal ini elemen ya, tidak terlalu mengenal elemen gitu. Jadi bahkan Monster Rancher juga tidak terlalu mengenal elemen juga gitu. Di gamenya sendiri juga saya kalau pakai Wargreymon juga pakai apa tuh yang Kamehameha yang gede itu ya semuanya kalah gitu ya pakai atau Pak jurus ngebor itu juga semuanya kalah jadi nggak terlalu berefek sih kalau yang tadi disebutkan oleh Kak Omkon gitu ya. Cuma memang di Pokemon itu sangat 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 ini ya sangat jelas sekali gitu. Mungkin karena memang beda ya kalau terkait dengan dia bisa multiple monster ya kayak Pokemon itu memang itu akan menjadi sangat penting gitu. Sama ini mirip dengan Yu-Gi-Oh kan. Kalau Yu-Gi-Oh kan dia juga multiple kan. Dia nggak mungkin dari awal sampai akhir dia cuma Summoned School gitu atau dia cuma Dark Magician kan pasti banyak ya. Sehingga bagaimana cara mengarah ke musuhnya harus jelas nih ininya aturannya gitu. Aturannya harus jelas gitu sama kayak Pokemon kan berdasarkan elemental itu ya. Kalau di Yu-Gi-Oh juga ada aturan mainnya gitu untuk bisa ngalahin musuhnya kayak gitu. Jadi karena multiple gitu. Beda dengan siapa namanya Digimon sama Monster Rancher tadi gitu atau yang tadi disebutkan oleh Kak Sakti ya kayak kalau Gasbel sama Shaman King masuk sih ya gitu. Cuma kalau menurut saya kan enggak ya, tapi ya kalau itu kan dia cenderung lebih bebas ya pertarungannya gitu. Ya kalau si Shaman King asal kekuatan rohnya gede mah atau dia bisa ngatur efisiensi penggunaannya juga dia akan menang. Nah, tapi terlepas dari itu elemental tadi tuh nggak terlalu ada gitu kalau untuk Digimon dan Monster Rancher. Cuma emang untuk Pokemon tuh kelihatan banget sih gitu. Dan juga ini sih kalau di Digimon lebih ke ini apa namanya evolusinya ya. Metamorfosisnya ke tingkat yang lebih tinggi ya kan ada champion, ada atasnya lagi itu kan ada ya genrenya kayak misal rookie terus dia naik menjadi apa menjadi champion dan lain kemudian menjadi mega atau gimana itu. Nah itu yang biasanya berpengaruh ya saya bisa mengalahkan monster bayi gitu apa ya monster yang masih kecil gitu ya dengan kalau saya menggunakan kan kalau Greymon itu kan apa namanya Agumon jadi Greymon menjadi Metal Greymon dan menjadi Wild Greymon. Nah kalau saya Wild Greymon itu jelas menang lawan Agumon ya kayak gitu. Jadi lebih ke ininya evolusinya semakin tinggi itu jelas lebih kuat gitu. Kalau untuk yang Monster Rancher ya dia lebih genrenya pertarungan yang ala kadarnya sih ya, genre fight-nya sih asal dia bisa. Tapi kalau jadi kayak genre shonen pada umumnya, misal kayak si Suezo kalau nggak salah dia baru bisa teleport itu episode agak lama gitu. Dia baru mengetahui kekuatannya itu atau siapa namanya si Golem itu dia bisa tornado dengan kalau nggak salah ya itu mencopot bagian tubuhnya gitu tuh di chapter berapa. Jadi tambah kekuatan aja. Jadi kayak genre shonen pada umumnya dia punya skill baru dia bisa ngalahin musuhnya. Gitu sih Kak Sakti. Oke, ini untuk yang terakhir ini kalau untuk teman-teman yang mau menikmati Mons ini mungkin nilai apa, value apa yang bisa kira-kira didapatkan sama teman-teman ini dari Kakak Rufi apa ini kira-kira? Kalau dari saya nih ini salah satu genre yang cukup ini ya, cukup penting ya. Bukan cukup penting dalam artian yang ini ya, yang penting dalam kehidupan sih enggak gitu. Tapi ini tuh salah satu genre yang terbukti populer dengan adanya Pokemon ya. Dan mungkin sebelum-sebelumnya juga ada banyak ya bahwa manusia itu kan ini kita kalau kita bicara secara ilmiah itu kan leluhur kita itu kan food gathering ya. Atau berburu dan meramu gitu ya. Jadi sifat untuk
mengumpulkan barang-barang itu ada itu, dan itu nggak bisa kita hapuskan gitu saja. Itu udah ada terpatri dan sudah diturunkan secara genetika sejak turun-temurun gitu. Dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh si kreatornya gitu. Makanya kan genre collectible items itu kan sangat banyak banget ya. Nggak hanya di ini, kita punya hobi itu kan pasti pengennya mengumpulkan dari filateli lah, ngumpulin perangko dan lain sebagainya. Termasuk genre yang monster taming atau monster collection kayak gini gitu. Itu juga makanya Pokemon itu sangat laku ya, karena dia bisa merangsang atau langsung menuju ke salah satu insting terprimitif manusia dalam mengumpulkan sesuatu kayak gitu. Nah, walaupun secara secara aplikasinya paling tepat di game sih ya. Tapi saya sendiri dulu kan ini ya, beli nonton Pokemon kan beli VCD-nya tuh. Itu saya juga nyari tuh VCD mana yang Pokemonnya paling banyak munculnya gitu ya. Kalau dia cuma di situ cuma ada Pikachu doang mah biasanya saya nggak beli. Tapi kalau di situ misal muncul Charizard, muncul Chameleon, muncul Blastoise dan lain sebagainya, itu wah, itu saya suka gitu. Jadi semakin banyak Pokemon yang muncul itu semakin suka gitu. Semakin banyak yang muncul dalam satu anime itu kita menjadi semakin suka. Itu kan salah satu insting bagaimana kita pengen melengkapi tontonan kita sebanyak mungkin Pokemon yang pernah kita tonton kayak gitu. Nah, itu juga ada gitu. Nah, ini termasuk ini ya. Kalau Digimon kan memang dia nggak taming, nggak berusaha menjinakkan banyak. Tapi kan semakin lama kan dia bertemu dengan Digimon yang sangat banyak ya. Jadi kita bisa suka gitu loh kalau ketemu Digimon baru ya. Tapi yang paling parah sih Monster Rancher sih. Itu kayaknya desainernya kadang nggak niat ya. Itu kan ini ya, kadang mirip-mirip ya, cuma beda warna doang gitu loh. Kadang misal kan ada tuh yang bentuknya kayak bawang, kalau nggak salah bawang punya mata, itu kan cuma berubah warnanya. Monster Rancher itu kadang itu yang paling parah untuk desain sih, karena dia banyak sekali yang mirip. Kayak misal si beruangnya itu si serigalanya, si wolf yang kekuatannya petir itu kan sama teman-temannya itu kan cuma beda warna doang. Si temannya itu warnanya biru, kemudian musuhnya warnanya ungu kalau nggak salah, cuma beda warna doang gitu. Kalau di Monster Rancher sih paling parah soal desain sih. Mungkin karena dari gamenya sendiri sangat variatif tergantung CD yang kita masukkan kan. Kalau kita main game Monster Rancher kan kita bisa summon tuh dengan menggunakan CD apapun, bahkan CD VCD tembang nostalgia bapak kita gitu. Jadi kalau kita main ini ya, kalau teman-teman generasi Z atau yang lebih baru, dulu kalau kita main PS tuh si Monster Rancher itu cara ngumpulin monsternya adalah dengan membuka ininya. Jadi di gamenya itu kita masuk dulu ke dalam tempat pembangkitan monster gitu kan. Terus kita buka PS kita, terus kita masukin tuh CD apapun ke situ gitu. entah itu VCD dangdut lah, VCD apapun kita masukin ke situ, kalian bisa sebutin apapun ya. Itu kemudian kita tutup. Nah, dia akan mensummon monster yang ada di dalam CD tersebut. Ajaibnya di situ, dan itu sangat variatif. Nah, mungkin karena di situ dia nggak mungkin kan nyiptain semuanya sangat spesifik. Jadi kadang cuma beda apanya dan itu, tapi dengan stat yang beraneka macam. Tapi secara desain sih ya kayak repetitif gitu. Nah itu. Jadi ketika kita terjun ke dunia monster taming itu atau monster collection ini, siap-siap saja kalau kita nggak suka ya kita akan aman gitu. Tapi kalau suka itu bisa suka banget, dan kita akan merasa harus melengkapi semuanya gitu kan. Ada secara psikologis kan ada sikat rasa ingin melengkapi lah ya. Obsesi pada ketidaklengkapan, obsesi pada kelengkapan itu tuh ada itu dalam psikologis manusia gitu. Dan juga rasa ingin memiliki juga ada gitu. Jadi kalau kita misalnya membesarkan monster, nah timingnya di situ. Bagaimana kita membuat monster itu menjadi milik kita, itu menjadi lebih kuat, itu ada gitu. Nah itu kalau di game seperti itu. Begitu saja di animenya gitu. Bagaimana dia bisa ada loh. Tadi kayak tadi Om Kon bilang, wah itu kan nggak bisa. Tapi ada juga sih, misal secara prinsip kan si Pikachu itu nggak mungkin menang lawan Steelix. Sebelumnya Steelix gitu. Pokoknya itulah yang batu itu ya. Tapi di animenya bisa gitu, dengan cara dia menyalakan ini alarm air gitu kalau nggak salah, kayak semacam sprinkle gitu supaya dia basah, kemudian baru dikasih petir kayak gitu, bisa gitu. Jadi bagaimana dia melatih si Pikachu-nya untuk bisa mengalahkan elemen batu yang seharusnya nggak bisa dia kalahkan, itu juga ada. Itu sih yang membuat menjadi menarik.
gitu kan. Oke, itu tadi dari Kakak Rufi. Kalau Om Kon ini untuk yang terakhir, kira-kira value yang mau ditonjolkan apa? Kalau dari gamenya ya itu menurut saya karena lebih ke gacha gambling ya. Kayak kalau kita main Pokemon Go tuh, kita berburu pengen melengkapi itu, ketika sudah kita serang, kita lempar pakai Pokeball itu kan kita deg-degan nih, ketangkep gak. Kita bela-belain beli Pokeball warna kuning untuk menangkap, dan itu pun masih belum tentu ketangkep. Itu menurut saya yang nilai plusnya dari gamenya kan, sama seperti Monster Ranger. Dan menurut saya ini nilai plus ya, ini merupakan fitur bukan bug. Jadi kita bisa aja dapat dua monster yang sama, penampilannya sama atau beda warna, dan statnya itu 100% berbeda. Ada yang beda elemental, ada yang beda stat, yang misal kalau dia warna kuning tuh dia lebih ke speed, kalau yang warna coklat dia lebih ke power, ada yang warna merah dia lebih ke defense. Jadi lebih menyenangkan karena nilai plusnya itu kita gacha kan, kita ambil CD sembarang terus diputer, kita dapat apa. Dan di menariknya adalah ada monster-monster tertentu yang dikaitkan dengan dengan monster sumber CD-nya gitu. Jadi kayak misal dulu ada game namanya Tenchu kan, game ninja. Nah itu sudah dikaitkan, apabila yang masuk di situ Tenchu maka akan dapat Ninja Gato. Jadi kucing dengan penampilan ninja. Itu kalau masukin game Tenchu pasti keluarnya itu. Dan nggak akan keluar di game lain gitu. Dan dulu sempat kayak di majalah fantasi itu ada daftarnya. Kalau kamu masukkan CD game Winning Eleven 4, keluarnya ini, Winning Eleven 5 keluarnya ini, FIFA keluarnya ini kayak gitu. Nah, dan beda-beda stat, walaupun kita dapat monster yang sama, kita bisa dapat stat yang berbeda. Jadi gambling gajahnya itu lebih kuat lagi, dan menurut saya itu nilai plus dari Monster Ranger dibandingkan Pokemon. Pokemon relatif sama lah, apabila sama-sama punya Pikachu di level yang sama, paling statnya itu, jadi kita sudah bisa agak-agak memperkirakan siapa yang bakal menang. Kalau dari story manga sama itu mungkin genre yang sudah sangat jarang sih ya, jarang banget genre monster taming itu, sehingga ya terasa fresh karena sedikit beda sama isekai yang sudah habis-habisan dieksplor gitu. Tapi kalau untuk genre taming monster tuh nggak banyak, jadi masih terasa fresh aja. Itu kalau dari saya. Kalau dari saya sendiri, menurut saya untuk Mons ini bisa dibilang lebih cenderung menekankan ke mainan atau merchandise. Jadinya mungkin bahkan lebih ke video game. Ya bisa dibilang ceritanya itu profit oriented kalau menurutku. Jadinya memang kalau tipe yang Pokemon itu memang ada banyak mediumnya. Nah tapi di sisi yang lain, karena ada banyak mediumnya, jadi kita punya cukup banyak tempat atau jalan masuk untuk kita bisa menikmati begitu. Jadinya mungkin selain animanga juga ada gamenya, ada bonekanya, ada gamenya, ada merchandise-nya. Jadi kayak Pikachu itu untuk yang jelas terkenal di mana-mana. Ya itu yang salah satu value dari Mons ini, ya bisa dibilang profit orientednya pun kita bisa nikmati. Ya tapi itu bisa dibilang perspektif kami lah di sini di Nisekai. Tapi bagaimana perspektif kalian? Menurut kalian ini elemen Mons ini di dalam suatu cerita animanga ini apakah cukup menarik? Di antara mungkin Pokemon, Digimon atau judul-judul yang sempat kami sebutkan ini, mana yang lebih kalian suka? Mungkin kalian juga mau merekomendasikan judul yang ada elemen Mons-nya yang lain misalnya. Silahkan tulis di kolom komentar, kami jelas penasaran. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol, and I hope you have a great day.